Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rekan-rekan. Sebenarnya kita ada 4 mahasiswa ya, tapi satu mahasiswa ini tidak kelihatan. Tidak apa. Kita lanjutkan. Oke, kemarin kita sudah bahas tentang 3 pendekatan penelitian yang paling umum ya. Ada pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, dan pendekatan mix atau pendekatan campuran. Nanti untuk kelas metodologi penelitian, sementara kita fokuskan pada satu pendekatan dulu, yaitu pendekatan kuantitatif ya. Karena ini juga pendekatan yang banyak diambil oleh mahasiswa ketika nanti membuat skripsi. Kemudian kita akan belajar bagaimana membuat proposal ya, karena nanti output dari mata kuliah ini adalah adik-adik untuk UAS-nya nanti menyiapkan rencana proposal penelitian yang akan dilakukan untuk nantinya skripsi. Entah itu mau dipakai, enggak dipakai, silahkan, tapi lebih bagus kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh sehingga nanti proposal yang dihasilkan dari mata kuliah metodologi penelitian ini bisa dilanjutkan dan diangkat menjadi penelitian untuk skripsi. Oke, yang pertama objek yang harus relevan dengan bidang studi ya, karena rekan-rekan adalah mahasiswa dari program studi manajemen, maka nanti yang diambil terkait dengan manajemen ya. Ada SDM, ada pemasaran, ada keuangan, ada strategi ya. Nanti silahkan dipilih objek yang relevan dengan bidang studi dan peminatan yang diambil. Kemudian akses data yang memadai ya. Jangan sampai kita memilih sebuah objek penelitian tapi ternyata kita tidak punya akses ke sana. Misalkan saya mau meneliti Pertamina di Balikpapan, tapi ternyata kita tidak punya akses untuk mengambil data di Pertamina Balikpapan. Maka nanti jangan jadikan sebagai objek riset ya. Bisa perusahaan, institusi pendidikan, ataupun masyarakat, konsumen, ya nanti bisa ya. Waktu, biaya, dan dukungan data ini yang harus diperhatikan ya. Jangan sampai nanti akhirnya risetnya tidak bisa selesai 1 semester. Karena nanti rekan-rekan ketika melakukan penelitian skripsi, targetnya 1 semester bisa selesai. Ya. Biayanya juga dipertimbangkan. Oke, untuk topik, nah, isu-isu aktual atau masalah yang relevan. Nanti ketika teman-teman menentukan topik penelitian, maka nanti usahakan dimulai dari fenomena. Ya, ada fenomena apa di objek yang saya ambil sebagai riset penelitiannya. Masalah yang relevan, ini saya nanti rekan-rekan bisa mulai dari fenomena. Fenomena itu apa? Fenomena itu tambah al, fenomenal. Fenomenal itu sesuatu yang tidak biasa, ya. Sesuatu yang tidak biasa namanya fenomenal, ya. Ada masalah di sana, ya. Ada masalah di sana. Siang hari kalau terang itu biasa, ya. Siang kalau terang ini biasa. Biasa itu bukan fenomena. Tapi kalau siang tiba-tiba kok dia gelap, maka ini sebuah fenomena, ya. Dari fenomena ini nanti bisa kita identifikasi masalah. Ada masalah apa sih di sana, gitu ya. Sehingga riset kita ini nanti salah satunya untuk kalau bisa memberikan solusi atas permasalahan, ya. Solusi atas masalah. Kalau bisa riset kita seperti itu ya. Solusi atas masalah yang ada. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian masalah judul setelah tadi ketemu fenomena, kemudian masalah yang relevan, fokus, minat dan keahlian. Ya, minatnya apa nanti ya, rekan-rekan ya. Di Narotama ini nanti ada SDM, sumber daya manusia ya. Ada pemasaran, ada keuangan. Ada 3 ini yang paling umum diambil oleh mahasiswa ya.
Dan dosen-dosen kita memang eh, bidangnya ini ya, ada SDM, ada pemasaran, ada keuangan. Kadang-kadang ada strategi juga. Jadi rekan-rekan nanti sesuaikan dengan itu ya, minatnya ya. Mau eh, berminat untuk apa ya. Oke, kemudian nanti riset gap. Nanti rekan-rekan ketika membuat materi untuk komprehensif nanti ada riset gap ya, harus menemukan riset gap. Riset gap ya. Riset gap itu apa sih? Riset gap itu celah penelitian ya. Misalkan kita punya lingkaran, oh ternyata ada masih celah sedikit yang dia masih kosong ya, belum terisi ya. Oh, maka kita isi celah tersebut ya, isi. Maka riset gap juga begitu ya. Ini adalah gambaran riset dalam sebuah, ini gambaran riset ya, ini gambaran riset. Gambaran riset dalam sebuah satu topik tertentu ternyata oh ada masih gapnya celahnya. Maka nanti kemudian kita menentukan gapnya seperti apa ya. Ini nanti kompre akan diminta untuk mencantumkan riset gap. Komprehensif itu sebelum proposal nanti rekan-rekan akan diminta menyajikan konsep penelitiannya mau seperti apa. Belum file proposal lengkap tapi masih konsep. Kalau konsepnya matang nanti dilanjutkan untuk menulis proposalnya. Oke, nanti riset gap seperti apa? Kalau ada waktu kita akan bahas ya. Oke, kemudian tentukan judul penelitian. Fokusnya jelas, fokusnya jelas, fokusnya jelas. Saya meskipun saya tambahkan satu slide untuk membahas masalah fokusnya. Nah, fokus penelitian harus jelas ya, fokus harus jelas ya. Oke, tadi ketika kita bahas fenomena, ini untuk riset kuantitatif ya. Pertama kita tentukan fenomena. Kita punya fenomena apa sih ya? Tadi ingat fenomena itu fenomenal ya. Maka dari fenomena nanti akan ketemu permasalahan ya. Ada masalah apa di sana? Misalkan dalam perusahaan, misalkan UMKM ya, UMKM, usaha mikro kecil menengah, permasalahan di SDM, biasanya SDM-nya ini keluar masuk ya. Ada keluar masuk ya. Ya penyebabnya banyak hal ya. Nah, keluar masuk ini ada sebuah permasalahan ya. Kalau dalam terminologi SDM namanya turnover ya. Kok ada masalah turnover yang tinggi, masalah turnover tinggi. Oke, maka ini jadi masalah ya. Masalah ini nanti jadinya fokus. Fokus penelitian ini adalah di permasalahan ini. Bagaimana nanti akhirnya turnover ini bisa ditangani. Maka masalah ini akhirnya akan kita tetapkan sebagai variabel paling ujung. Di sini kita akan katakan adalah variabel turnover intention. Niat karyawan untuk keluar dari perusahaan. Oke, ini fokus ya, ini fokusnya, ini fokusnya. Fokusnya itu terkait dengan masalah ya, untuk mengatasi turnover intention. Turnover intention ini dipengaruhi oleh apa saja sih yang paling biasa kompensasi ya, biasanya itu ya. Kompensasi ini paling sering punya pengaruh pada turnover. Atau work-life balance, ada istilahnya itu ya. Keseimbangan antara bekerja dengan hidup ya. Orang meskipun bekerja, dia mencari nafkah, tapi dia juga perlu keseimbangan dengan kehidupan pribadinya ya.
Masing-masing tentu ingin kerjanya bagus, kehidupan pribadi, keluarga juga bagus. Maka ketika nanti pihak perusahaan bisa memfasilitasi work-life balance yang baik, maka pegawai akan nyaman dan turnover-nya kemungkinan akan rendah. Ya. Atau mungkin gaya kepemimpinan juga punya pengaruh. Misalkan gitu. Misalkan juga punya pengaruh. Nanti model risetnya seperti ini ya. Akhirnya model risetnya bisa jadi seperti ini. Model risetnya seperti ini. Hubungan antar variabelnya seperti ini ya. Oke, itu gambaran tentang bagaimana dari fenomena, kemudian ketemu permasalahan dari fenomena. Ya. Dari fenomena, akhirnya ketemu permasalahan, kemudian ketemu fokus, akhirnya kita bisa membuat kerangka penelitian. Ya. Jadi rekan-rekan nanti ketika mau meneliti, coba temukan fenomena yang ada. Oke, ini beberapa istilah terkait dengan variabel dalam penelitian. Kita mengenal ada variabel bebas atau independen, ada variabel terikat atau dependen, ada variabel kontrol. Gitu ya. Bebas misalkan motivasi kerja, terikatnya produktivitas karyawan. Ya. Bebas, variabel kita mengenal. Jadi ya. Ada variabel bebas. Sini tadi kita ada turnover intention. Sini tadi ada kompensasi. Tadi ada work life balance. Dan tadi ada juga gaya kepemimpinan. Variabel bebas itu variabel yang ada di sebelah kiri ya. Variabel bebas itu variabel yang bebas dari pengaruh. Dia yang mempengaruhi, ya, bebas. Bebas dari pengaruh, bahkan dia yang mempengaruhi. Ini yang variabel terikat ya. Terikat itu dia keberadaannya terikat oleh variabel bebas, keberadaannya dipengaruhi oleh variabel bebas. Ya. Oke, berikutnya kita ada mengenal SEM, Structural Equation Modeling ya. Nanti beberapa rekan S1 yang sekarang ambil skripsi, beberapa tidak hanya menggunakan model regresi linear berganda, tapi beberapa sudah menggunakan model SEM. Ya. Dalam model SEM, variabel bebas terikat ini sudah tidak lagi dipakai ya, tapi yang dipakai adalah namanya variabel eksogen, endogen, walaupun fungsinya sama ya. Eksogen ini yang berpengaruh, endogen yang dipengaruhi, dan ada tambahan lagi, misalnya variabel intervening atau variabel perantara. Sehingga gambarnya bisa begini ya. Sudah masuk kategori struktural ini ya. Variabel A, variabel B, variabel C, variabel D. Nah, kalau dalam model bebas terikat hanya ada depan ini ya, bebas terikat. Tapi dalam model SEM nanti bebas terikat sudah tidak digunakan lagi, tapi eksogen dan endogen. Eksogen dan endogen. Variabel eksogen itu variabel yang anak panah berasal dari variabel tersebut. Ini A, B. Variabel eksogen adalah variabel yang anak panah berasal dari variabel tersebut. Sementara variabel endogen adalah variabel yang anak panah menuju variabel tersebut. Kalau intervening, intervening adalah variabel yang dia didatangi anak panah, tapi juga anak panahnya berasal dari dia, namanya intervening. Ya. Namanya endogen,
Ini namanya eksogen. Baik A atau B namanya variabel eksogen yang berpengaruh, endogen yang dipengaruhi, intervening sebagai variabel penentu. Begitu ya. Nah, teknik analisisnya statistik. Nah, nanti salah satu ciri dari riset kuantitatif adalah dia menggunakan statistik ya, uji-uji statistik. Ada regresi linier, kemudian ada korelasi, biasanya yang dipakai ya. Kemudian ada SEM, nanti juga ada komparasi kalau membandingkan softwarenya yang biasa kita gunakan ada SPSS atau Smart PLS. Dua software yang paling biasa digunakan oleh mahasiswa di Narutama untuk riset kuantitatif adalah SPSS dan Smart PLS. Oke, nah, ini satu-satu kita bahas ya. Nanti rekan-rekan membuat untuk UTS tugasnya membuat bab satu ya. Tugasnya membuat bab satu. Nah, bab satu ini tentu namanya latar belakang. Apa yang mendasari penelitian itu dilakukan? Fenomenanya apa? Ada masalah apa? Nanti masuk pada bagian ini ya. Fenomena, nanti ketemu masalahnya ya. Hanya ketemu fokusnya apa. Nah, nanti sudah hanya variabelnya yang digunakan apa saja nanti sudah disinggung di bab satu ya, di latar belakangnya. Fenomena, masalah, kemudian fokus. Nah, variabel yang digunakan apa nanti sudah disinggung pada uraian tentang latar belakang. Oke, nanti bab berikutnya ada rumusan masalah berupa kalimat tanya. Nanti diperhatikan ya. Rumusan masalah dia kalimat tanya. Nah, nanti di rumusan masalah satu apa-apa-apa belakangnya harus ada tanda tanya. Rumusan masalah dua apa-apa-apa belakangnya ada tanda tanya. Rumusan masalah tiga apa-apa-apa nanti belakangnya ada tanda tanya. Ini ya. Jangan sampai kelupaan tanda tanya ya. Oke, tujuan penelitian. Tujuan itu nanti jumlahnya sama dengan eh, rumusan. Untuk mempermudah nanti tujuan membuktikan dan menganalisis. Buktikan ya. Saya berikan kata kunci saja untuk tujuan nanti. Tujuan pertama adalah buktikan dan menganalisis. Nanti modelnya begitu ya. Boleh pakai yang lain-lain ya menjelaskan, buktikan. Tapi untuk memudahkan saya kasih yang mudah membuktikan dan menganalisis pengaruh apa terhadap apa gitu ya. Pengaruh apa terhadap apa gitu. Kadang-kadang di bagian membuktikan ini bisa diganti dengan menguji, menguji gitu ya, menguji. Oke, kemudian manfaat penelitian kita biasanya ada teoritis dan praktis. Ya, teoritis dan praktis. Nanti coba dilihat lagi ya, teoritis dan praktis. Nanti manfaat riset ini secara teori apa, secara praktisnya apa, silakan disebutkan. Kemudian untuk batasan, supaya penelitian tidak terlalu luas, maka biasanya kita membuat batasan penelitian ya, supaya penelitiannya tidak terlalu melebar. Yang kedua, penelitian terdahulu nanti sertakan 10 penelitian terdahulu, kemudian dibuat tabel ya. 10 penelitian terdahulu nanti bisa dibuat tabel ya. Suara saya masuk ya, didengar ya? Dengar, Pak. Saya kok video ini gak ketok.
Cannot start video. Oh, satu. Oke, enggak apa, enggak ada ininya ya, videonya ya. Videonya sedikit error. Oke, nanti sertakan 10 penelitian terdahulu. Rekan-rekan nanti bisa melihat video saya tentang Mendeley, bagaimana cara mencari penelitian terdahulu. 10 penelitian terdahulu. Nah, ini disertakannya. Ini setelah UTS ya. Nanti kalau untuk UTS hanya sampai bab 1 dulu. Setelah UTS nanti ini 10 penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang kita ambil ya. Yang relevan ya. Jangan tidak relevan ya. Riset terdahulunya harus relevan dengan riset yang kita ambil. Oke, kemudian ada rangka teori. Nanti teori-teori utama yang digunakan apa saja ya. Semua konsep atau variabel yang ada dalam judul harus masuk di rangka teori. Ya, misalkan kita tadi apa? Ada kompensasi, ada work-life balance, kemudian ada gaya kepemimpinan, ada lagi eh, tadi apa turnover intention, maka semua keempat konsep variabel ini semua harus masuk di rangka teori. Oke, kemudian kerangka konsep penelitian. Kerangka konsep ini nanti gambar ya, gambar. Di sini ada gambar hubungan antar variabel. Ini ada gambar, gambar hubungan antar variabel. Seperti yang saya gambarkan di depan tadi ya. Misalkan ada variabel A, B, C, berpengaruh terhadap D misalkan ya. Maka nanti ini masuk di kerangka konsep penelitian. Plus ada narasinya ya, jangan hanya gambar saja, tapi nanti sertakan narasinya, jangan hanya gambar saja. Kemudian hipotesis. Hipotesis. Apa itu hipotesis? Kalau istilah mudahnya hipotesis itu dugaan sementara ya. Istilah mudahnya ya dugaan sementara ya. Tapi sebenarnya yang terjadi dua kata ya hipo dan tesis. Hipo ini lemah, tesis ini pernyataan atau argumen ya. Jadi hipotesis ada pernyataan atau argumen yang masih lemah sehingga masih perlu untuk dibuktikan ya. Masih perlu untuk dibuktikan supaya akhirnya jadi kuat. Ya. Pembuktiannya apa? Pakai apa? Nanti ada pembuktiannya pakai data, kemudian pakai statistik, ada namanya uji hipotesis. Oh, setelah kita uji hipotesis, oh, ternyata hipotesisnya terima. Maka hipotesisnya sudah jadi sebuah tesis, pernyataan yang kuat ya, tidak hipo lagi. Oke, bab 3 metodologi penelitian. Nah, nanti kuanti, kuali masukkan di sini. Nanti kita fokus di kuanti saja ya. Sehingga riset kita dari riset kuantitatif ya. Ya, riset kita yang kita ambil riset kuantitatif ya. Populasi sampel, Anda jelaskan populasinya siapa sih populasinya, gitu kan ya. Populasi itu siapa, kemudian dari populasi yang banyak itu diambil berapa sampel. Biasanya kita gambarkan seperti ini ya. Yang besarnya ada populasi, kemudian dari populasi ini kita ambil beberapa menjadi sampel. Misalkan kita mau meneliti masyarakat Surabaya, jumlahnya 3 juta. Kan tidak mungkin kalau kita teliti semua 3 juta orang, nanti nggak selesai ya. Selain nggak selesai, waktunya juga butuh waktu berapa tahun untuk meneliti 3 juta orang ya.
nanti topik atau permasalahan yang dibahas sudah tidak up to date lagi. Karena sudah mungkin berselang waktu berapa tahun. Maka perlu diambil sampel. Sampel itu perwakilan populasi yang kita jadikan sebagai responden dalam penelitian kalau orang namanya responden. Oke, nanti sebutkan jenis data primer sekunder, sumber datanya, kemudian metode pengumpulan datanya ya. Nanti pengumpulan datanya seperti apa yang digunakan gitu kan ya. Biasanya pakai kuesioner. Biasanya riset-riset kuantitatif nanti banyak yang pakai kuesioner atau studi dokumen, data-data dokumennya. Kalau kuesioner saja nanti sebutkan kuesioner saja. Kalau studi dokumen nanti studi dokumennya. Variabel dan definisi operasional variabel. Variabel itu konsep yang masih abstrak. Kita sudah bahas tentang variabel. Konsep yang abstrak, maka nanti perlu didefinisikan supaya variabel itu bisa diukur ya. Ketika kita bilang, oh motivasi. Motivasi kerja itu apa sih? Gitu kan ya. Maka perlu didefinisi, oh motivasi kerja itu satu, dua, tiga. Sehingga nanti, oh motivasi itu akhirnya bisa diukur melalui konsep satu. Definisi satu, operasional satu, operasional dua, dan operasional tiga. Kalau kita masih bilang motivasi kerja, sesuatu yang abstrak ya. Oke, kemudian desain instrumen. Nah, nanti ada kira-kira kuesionernya seperti apa kalau pakai kuesioner ya. Dan kuesioner ini harus memenuhi syarat valid dan reliable. Nanti kita akan belajar juga ya tentang validitas dan reliabilitas instrumen dalam penelitian. Dan analisis data, nanti kalau pakai statistik, statistik apa yang digunakan ya? Jelaskan di bagian ini ya. Oh, yang digunakan regresi ganda. Oh, yang digunakan korelasi. Oh, yang digunakan adalah komparasi. Oh, yang digunakan pakai SEM, misalkan ya. Nanti jelaskan pada bagian ini ya, teknik analisis data. Oke, itu kira-kira materi pengantar untuk rekan-rekan semua. Untuk UTS, saya sudah siapkan tempat di Elina. Silakan waktu uploadnya tanggal 14 sampai 17. Tanggal 17-nya maksimal pukul 23.59. Jadi kalau dari sekarang masih ada waktu 1 minggu lagi, silakan dikerjakan. Ini masih relatif sederhana karena masih bab 1. Segera dikerjakan supaya nanti bisa selesai dan tidak terlambat untuk upload di Elina. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Samsi, Diki, Levi? Halo? Halo, halo, suara saya bisa masuk ya? Halo? Wah, nggak ada Masuk, respon. Pak. Nah, sibuk sendiri ya? Jangan-jangan saya bicara sendiri nggak di ini ya, nggak di Eh, monitor. Pak, izin tanya, Pak. Hmm, Eh, ini kan untuk bab satunya kita harus cari fenomena dahulu sebelum menentukan topik penelitian. Nah, iya betul. Hmm. untuk apakah ada teknik sendiri untuk mencari fenomena? Nah, semisal udah ketemu fenomenanya, namun eh, ada penelitian yang serupa, apakah kita juga akan cari gapnya, Pak? Nah, untuk gapnya boleh mau dimasukkan ya. Sementara untuk gapnya sebisanya dulu, nanti setelah UTS kita akan bahas tentang riset gap ya. Apa itu riset gap? Kan ada 7 macam riset gap ya. Yang tapi teman-teman yang paling biasa dianggap adalah empirical gap, inkonsistensi hasil riset terdahulu ya.
Hasil riset terlalu ternyata tidak konsisten yang bahas masalah ini. Ada riset A, oh pengaruhnya signifikan, positif. Ada riset B, oh pengaruhnya negatif, signifikan. Oh ada riset C yang ternyata tidak berpengaruh, misalkan begitu ya. Ada inkonsistensi riset, hasil riset penelitian sehingga masih ada sebuah celah yang bisa kita teliti. Tapi nanti ya lebih dalam lagi tentang riset gap kita akan belajar lagi setelah UTS nanti kalau saya lupa coba diingatkan ya Pak dibahas tentang riset gap apa saja tentang riset gap itu ya. Untuk fenomena, fenomena fenomenal. Misalkan secara umum kalau perusahaan itu kan pengen karyawannya punya kinerja bagus. Oh ternyata karyawannya kinerjanya tidak bagus. Nah, itu kan sebuah fenomena hal yang tidak biasa. Oh atau perusahaan itu pengennya karyawan itu betah di perusahaan, punya prestasi bagus, tapi ternyata banyak yang keluar. Oh, ternyata ternyata ada fenomena terkait dengan keluar masuk karyawan di perusahaan. Namanya turnover, gitu ya. Maka nanti turnovernya jadi masalah dan fokus dalam penelitian. Oh, ada fenomena, oh, ini di perusahaan kok karyawan banyak yang dari absensi ternyata kadang terlambat 1 menit, 2 menit, sampai ada yang terlambat setengah jam, dan itu sering terjadi. Nah, maka ada fenomena terkait dengan kedisiplinan. Maka nanti perlu diangkat sebuah riset tentang kedisiplinan. Fokusnya kedisiplinan. Sehingga variabel paling ujung nanti kedisiplinannya. Oke, kurang lebihnya begitu untuk fenomena dan permasalahan. Yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Baik, Pak. Terima kasih. Yang lainnya? Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Layout jangan lupa saya sudah share ya. Jadi nyusunnya sesuai dengan layout ya. Jangan asal ya. Layoutnya ditulis di eh, simak video saya bagaimana cara menyusun layout supaya hasil tulisannya rapi dan sesuai dengan standar yang ada. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat mengerjakan, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Samsi sama Revi tidak monitor ya. Dari tadi nggak ada ininya. Oke, terima Hadir, kasih. Pak.